Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita tarawih yang ke berapa Pak Ustaz? 22 atau 21? Ada yang 22, ada yang 21, ada yang 23? Ya, rakaatnya ya. Kalau 23 rakaat. Tapi alhamdulillah salah satu hikmah awal Ramadannya berbeda itu tiap malam menjadi ganjil. Jadi kata Pak Ustadz, ya kalau mau nyari Lailatul Qadar ya tiap malam gitu. Kalau nggak beda kan cari ganjil-ganjilnya aja. Kalau sekarang malam ini ganjil 21, besok ganjil menurut yang memulai hari Senin 23 begitu ya. Alhamdulillah. Tapi insya Allah menurut prediksi para ahli, tahun ini Idul Fitri dan Idul Adha kita akan bersama-sama, artinya satu hari, gitu ya, insya Allah lebih, kalau bareng ya ada hikmahnya, berkah ya, lebih berkah, lebih nikmat, lebih bersama-sama, walaupun macetnya mungkin lebih padat karena sekalian pulangnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, kali ini saya ingin coba sedikit sharing bahwa zakat itu nikmat. Zakat itu adalah nikmat. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Menurut para peneliti ini paling sedikit dilakukan oleh umat Islam. Walaupun wallahu a'lam ya. Ini kan hanya menurut data. Di antara rukun Islam yang 5, yang paling rendah itu katanya zakat. Sementara yang paling tinggi, ada yang tahu? Di antara rukun Islam syahadat, sholat, zakat, puasa. Syahadat jangan gak usah dihitung, semuanya syahadat ya, kalau udah Islam ya. Sholat, zakat, puasa, haji. Yang paling tinggi dilakukan oleh umat Islam ternyata adalah ibadah puasa. Di dunia ini umat manusia ada 7 miliar, umat Islam ada 2 miliar. 90% umat Islam berpuasa. Jadi yang siang hari di warteg-warteg kelihatan kakinya doang itu nggak banyak. Dari 10 orang itu hanya 1, gitu ya. Cuma karena kelihatan gitu, jadi kelihatannya banyak, padahal insya Allah sedikit. Ya, orang yang tidak berpuasa itu sedikit. Oleh karena itu maka ketika Allah mewajibkan puasa, Allah bilangnya cukup dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak. Hai, jadi yang nggak beriman nggak usah dipikirin. Yang iman aja silahkan puasa kata Allah. Yang nggak beriman ya nggak usah. Dan itu pun ayatnya cuma 1. Bayangkan dalam satu Quran setebal itu ayatnya cuma 1 yang bicara puasa, yang menjelaskan kutiba alaikumusiyam cuma 1. Ayat selanjutnya ya hanya beberapa ayat yang terkait dengan ibadah-ibadah Ramadan itu nggak banyak. Kenapa? Jadi memang puasa itu adalah ibadah fitriyah. Kira-kira orang itu nggak disuruh pun puasa. Bahkan yang tidak muslim pun mungkin puasa juga.
Bahkan nyari takjil mah nyari kan sama kan, nyari baju lebaran, nyari takjil sama ya. Puasa, bahkan kedokteran sekarang kan nyuruh puasa kalau mau operasi atau mau diet. Bahkan ada sekarang ada diet apa tuh, saya berapa jam puasa, itu diet yang paling bagus. Hadirin jamaah yang berbahagia, nah yang akan kita bahas adalah zakat itu adalah nikmat. Jadi sesungguhnya zakat itu kalau dilaksanakan oleh kita adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Jadi tadi saya baca apa sih bedanya nikmat dengan rizki. Kalau nikmat adalah sesuatu yang bisa diambil manfaat sesuai dengan syariat, itu namanya nikmat. Kita zakat nikmat, kita puasa nikmat, kita haji nikmat, kita umroh nikmat. Apalagi yang nikmat? Puasa, zakat, haji, sholat nikmat. Segala sesuatu yang diambil manfaatnya oleh kita dan sesuai syariat itu namanya nikmat. Berbeda dengan rezeki, segala sesuatu yang dapat diambil manfaat oleh kita, baik sesuai syariat atau tidak, namanya rezeki. Makanya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi semua itu dapat rezeki. Mau yang Islam, tidak Islam, mau sholat, tidak sholat, dapat rezeki. Bahkan ada yang dapat rezekinya bukan dari jalan halal. Misalnya dari korupsi 271T. Nah, itu rezeki juga, tapi bukan nikmat ya. Nah, bukan nikmatnya. Kalau zakat itu nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cuma kalau menurut penelitian tadi berarti di antara kita kadang-kadang bisa jadi tidak tahu. Ya. Bisa jadi ini yang wajib ini zakat, infak, sedekah atau apa? Atau kurban atau akikah gitu ya. Kadang-kadang kita lupa nih, kadang-kadang atau nggak tahu ya, atau belum tahu. Yang wajib itu adalah zakat, sementara yang lain adalah sunnah. Bukan berarti yang sunnah tidak harus dilakukan, bukan, tetapi yang harus dilakukan adalah yang wajib. Maka Ibnul Qayyim menyatakan bahwa siapa yang melaksanakan wajib lupa yang sunnah, maka orang itu harus dikasih pelajaran. Dia senangnya zakat aja, nggak mau infak, kasih pelajaran, kasih tahu Pak Ustaz, kasih tahu Pak DKM, kira-kira begitu ya. Ini sholatnya hanya sholat wajib aja, nggak mau sholat sunnah. Nah itu kasih tahu, ingetin gitu ya. Tapi kata beliau yang lebih parah lagi, barang siapa yang memperdulikan yang sunnah lupa yang wajib, maka orang itu sudah tertipu. Kenapa tertipu? Karena kalau yang wajib tidak dilaksanakan maka mendapatkan dosa. Jadi yang wajib, dan yang wajib itu pahalanya ribuan lipat. Bahkan kalau Bapak Ibu jamaah sekalian mau mengganti 1 rakaat sholat wajib dengan 1000 rakaat tahajud, itu nggak cukup. Kira-kira begitu ya. Artinya apa? Yang wajib itu nilainya tinggi. Lah kok ini malah yang sunnah yang dilaksanakan, yang wajibnya enggak. Nah ini yang harus kita ingat. Mudah-mudahan kita diingatkan bahwa sedekah, infak, wakaf, yang wajib itu justru adalah zakat, gitu ya. Zakat. Jadi ada banyak istilah dalam Islam ya. Ada kita sedekah, infak. Nah, yang wajib adalah zakat. Hadirin jamaah yang berbahagia. Nah, zakat ini menurut penelitian di Indonesia, orang-orang Baznas ini sudah meneliti, Bapak Ibu jamaah sekalian. Potensi zakat di Indonesia itu 327. Lebih dari korupsi yang kemarin ya. Cuma 271. Ini dalam setahun kalau umat Islam yang mampu di Indonesia ini berzakat, maka terkumpul 327, bahkan bisa lebih. Menurut ahli itu kan baru potensi, bisa lebih dari 327 triliun. Besar ya, alhamdulillah. Cuma katanya yang terkumpul baru 27. Ada yang bilang 17 triliun.
Yang terkumpul dari potensi 327 baru 17, artinya baru 5%. Saya pernah termasuk yang penasaran. Saya tanya kepada komisioner Baznas, ada seorang teman komisioner, Ustaz, ini masyarakat ini bertanya-tanya, sudah adakah penelitian bahwa yang tidak membayar zakat melalui lembaga itu berapa triliun kalau dihitung? Kata beliau, sudah ada kajiannya, itu di atas sekitar 60 triliun. Jadi yang membayar zakat tidak melalui lembaga itu 60, ditambah yang melalui lembaga 17, berarti 77. Dibanding 327, ya kira-kira baru seperempat, ya, baru 25%. Artinya kalau dibanding puasa, memang puasa paling tinggi. Kita lupakan itu. Insya Allah kalau jamaah sini adalah orang-orang yang berkah, ya, orang-orang yang luar biasa, insya Allah, yang senantiasa untuk membayar zakat. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kita tahu definisi zakat ini, menurut saya ini bisa jadi kita tergugah. Saya baca definisi zakatnya. Secara bahasa, zakat itu adalah al-barakah. Tuh. Jadi kalau kita zakat itu berkah. Cuma karena iman kita mungkin ada yang tinggi, ada yang rendah, jadi tidak terlalu percaya. Zakat itu berkah. Az-zakat itu an-nama, zakat itu tumbuh. Jadi kalau orang zakat itu hartanya itu tumbuh, bukan berkurang. Pantesan ini jamaah An-Nur ini berkah-berkah, berarti zakatnya alhamdulillah luar biasa, ya. Zakat itu at-taharah, zakat itu menyucikan, suci. Ya sih, justru dengan zakat itu menyucikan kita, menyucikan harta kita, menyucikan badan kita, gitu ya. Dan yang keempat, az-zakat bimana as-shalah. Zakat itu adalah memperbaiki itu. Jadi kekurangan-kekurangan kita itu kita perbaiki. Cuma kadang-kadang ya, iman kita tidak begitu besar. Jadi ketika kita mau berobat penyembuhan, kita mungkin lebih percaya jus ini bikin sehat, apalagi minum jus, olahraga, kisah. Padahal ternyata zakat juga adalah bagian dari yang menyehatkan. Cuma kadang-kadang kita, bagaimana tingkat keimanan kita, kan? Bukan hanya itu, olahraga, apalagi minum sayuran, makan sayuran, minum jus, air putih, itu menurut dokter. Padahal justru ini zakat, ini adalah bagian dari itu semua. Bahkan seorang kawan, waktu itu saya pernah ketemu, ada seorang profesor, beliau menyimpulkan di antara yang akan menambah umur itu adalah di antaranya zakat. Ada 7 kata beliau yang akan menambah umur kita, karena ada ayatnya wa may yu'ammaru min mu'ammar illa fi kitab dzalika 'alallahi yasir wa dzalika 'alallahi yasir. Kata beliau, umur itu ditentukan oleh 7 faktor. Salah satu faktornya adalah sedekah dan zakat. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka ada satu hadis Rasulullah SAW yang luar biasa, innallaha la yurbi li ahadikum shadaqatahu kama yurbi ahadakum falwah. Jadi Allah akan mengurus sedekah kita, mengurus zakat kita seperti Allah mengurus anak hewan kita. Kita punya sapi, ada anaknya, Allah yang akan membesarkan. Nah, kira-kira begitulah zakat kalau seandainya kita laksanakan. Hadirin jamaah yang berbahagia, cuma zakat itu ada 2. Yang satu zakat fitri, yang kedua zakat mal. Zakat fitri ini yang kita laksanakan biasanya 2,5 kilo, ya. Insya Allah semuanya melaksanakan, ya, insya Allah. Saya kalau mau cerita di kampung saya nih, di kampung kami, ya, di Brebes, itu orang yang gak punya sawah, tidak punya pekerjaan, kerjanya kuli sawah paling sehari 50.000 nyangkul atau apa itu alhamdulillah kayaknya kalau tidak salah melihat itu hampir 100% orang zakat fitrah. Jadi kalau memahami zakat hanya fitrah itu, ya fitri, zakat fitri itu sebetulnya
Insya Allah kalau nilainya itu 100% lah, atau 99%. Yang jadi masalah memang adalah zakat mal gitu ya. Mudah-mudahan kita semua tergugah. Berapa persen zakat mal? 2,5 ya. Nah, gedean PPN ya. PPN 12%. Coba 2,5%, Masya Allah. Kalau umat Islam melaksanakan itu semua luar biasa. Luar biasa. Tentunya kalau dilaksanakan dengan baik, dikelola dengan baik ya, dikelola oleh lembaganya bagus, umatnya bagus, penerimanya juga bagus. Jadi ada pendidikannya juga, ada edukasinya. Kenapa? Karena di zaman Umar bin Abdul Aziz, hadirin jamaah yang berbahagia, ini zakat ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Baitul Mal itu penuh. Sehingga ini ngabisin zakat itu susah, ngabisin dana zakat itu susah. Dan orang-orang di zaman itu malu kalau menerima zakat, bayangkan. Berarti ada aspek pendidikannya ya. Kalau sekarang kira-kira malu tidak menerima zakat atau gimana? Atau malah berbondong-bondong? Nah ini nih memang salah satu pendidikan kita. Ustadz-ustadz DKM harus terus mengajarkan, mengingatkan kepada kita agar kita ini sadar akan berzakat. Dan insya Allah mereka yang zakat, lihat pasti tahun ini mobilnya 1, tahun depan nambah ya. Gitu ya. Tahun ini rumahnya 1, tahun depan nambah. Kata ibu-ibu asal jangan nambah istri aja gitu ya. Nah, jadi yang nambah yang lainnya aja ya, biar berkah. Karena zakat itu pasti berkah. Hadirin jamaah yang berbahagia, insya Allah kalau kita melaksanakan zakat, coba aja zakat fitri aja yang kecil, itu nikmatnya luar biasa. Coba aja, kita rasakan, kita renungkan. Ketika kita bayar zakat, itu akan menghadirkan satu kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.